sebetulnya yang lebih dulu dari masalah pendidikan ini adalah masalah keluarga. Karena manusia itu ya pertama-tama lahir di lingkungan keluarga. Inisiatif ini memang didesain dalam sistematika dua tonggak besar, yaitu pendidikan dan keluarga. Dua tonggak besar ini adalah tonggak-tonggak utama dari visi yang kita pahami sebagai tujuan para pendiri Nahdlatul Ulama ini mendirikan organisasi ini, yaitu untuk membangun peradaban. Bangun peradaban di dalam praktek upayanya itu tonggak utamanya adalah keluarga dan pendidikan, karena peradaban ini tentang peri hidup manusia, peri hidup masyarakat, dan peri hidup itu pertama-tama dibangun mulai dari keluarga dan kemudian dikembangkan melalui inisiatif-inisiatif pendidikan. Nah, maka kita pancangkan dua tonggak ini, keluarga dan pendidikan ini. Cuma sebetulnya kalau mau lebih sistematis ya keluarga dulu baru pendidikan. Bahwa sekarang kongres pendidikannya lebih dulu, ini soal teknis sebetulnya, soal dulu-duluan dapat sponsor atau apa gitu ya, saya kira begitu. Nah, maka rangkaian kegiatan ini sebetulnya ini secara konseptual ini sangat kompleks ya, dan melibatkan elemen-elemen yang luar biasa banyak. Dalam kongres pendidikan nanti itu 2 hari ya kalau nggak salah ya, kongres pendidikannya itu dimensi-dimensi yang didiskusikan juga sangat luas dan sangat beragam, karena memang terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang juga sangat beragam dan banyak sekali, mulai dari pendidikan prasekolah, Raudhatul Atfal, kemudian pendidikan dasar dan menengah, semuanya ada di lingkungan NU, mulai dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, sampai dengan perguruan tinggi yang itu jumlahnya puluhan ribu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Belum lagi ditambah pesantren ya. Jadi ini semuanya harus kita pikirkan sebagai satu kesatuan konfiguratif dari upaya-upaya Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan. Tetapi kemudian tentu saja ini adalah masalah kedua dari keseluruhan masalah yang terkait dengan topik, dengan visi membangun peradaban itu. Sebetulnya yang lebih dulu dari masalah pendidikan ini adalah masalah keluarga. Karena manusia itu ya pertama-tama lahir di lingkungan keluarga, bersentuhan dengan macam-macam asupan dalam hidupnya itu pertama-tama didapatkan dari keluarga. Nah, PBNU berusaha melakukan sistematisasi penjabaran dari visi membangun peradaban itu menjadi satu
konstruksi agenda-agenda yang koheren satu sama lain. Ya, nah maka yang dilakukan oleh PBNU sebetulnya adalah pertama-tama mengkonsolidasikan inisiatif-inisiatif yang sudah ada itu. Inisiatifnya sudah ada, lembaga-lembaganya sudah ada banyak sekali. Nah, bagaimana ini dikonsolidasikan sehingga semuanya bisa bergerak secara koheren. Ini koheren itu sudah jadi mantra di lingkungan NU dalam sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir ini, karena saya bolak-balik ngomong koheren. Nah, koheren itu artinya setiap elemennya ini tersambung dengan elemen-elemen yang lain sedemikian rupa sehingga gerak dari semua elemen yang ada ini betul-betul padu menuju ke satu tujuan bersama. Ya. Seperti kita dengan tubuh kita ini kan koheren. Kita tidak bisa, ya kita mau jalan dengan baik aja tidak bisa kalau tangan dan kaki kita tidak koheren gitu. Kalau kaki kiri maju, ya tangan kanan yang maju. Kalau tidak koheren, kaki kiri maju, tangan kiri maju, itu jadi lucu gitu. Nah, maka dalam 3 tahun terakhir ini kita akan teruskan, kita upayakan, ya kita laksanakan strategi untuk membangun koherensi ini. Ya. Nah, sekarang ini saya kira di tahun menjelang masuk tahun keempat ini, kita mulai dari awal 2022, 23, 24, jadi awal tahun keempat saat ini ya. Ini kita sebetulnya masuk ke fase ketiga. Fase pertamanya adalah konsolidasi konseptual, bahwa semua gagasan-gagasan itu kita rumuskan ke dalam konseptualisasi yang jelas. Kita ini mau apa, berbagai macam elemen, berbagai macam sektor di dalam NU ini mau diapakan, itu dibawa kemana seterusnya. Konseptualisasi itu memakan waktu sekurang-kurangnya 1 tahun, sambil pada saat yang sama kita membuat strategi untuk membangkitkan moral dari keseluruhan jajaran NU ini, baik organisasinya maupun jamaahnya. Itu alhamdulillah tahap itu bisa kita selesaikan sampai dengan puncak peringatan 1 abad hari lahir NU. Dan kemudian kita susul dengan konsolidasi struktural, ketika semua elemen struktural dari NU ini kita konsolidasikan sedemikian rupa, personil-personilnya kita didik, kita lakukan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan kader dan lain sebagainya, sambil memulai inisiasi dari skema strategi semesta dari Nahdlatul Ulama ini. Kita mulai misalnya inisiasi GKMNU pada awal tahun atau pertengahan tahun kedua, kira-kira begitu. Dan kemudian kita konsolidasikan struktur ini. Nah, sekarang alhamdulillah semua ini kita sudah mencapai titik optimal. Tentu ini masih dalam ongoing proses. Semuanya belum selesai dengan sempurna. Tapi alhamdulillah kita sudah sudah sampai pada titik optimal dari upaya konsolidasi itu. Ya. Sekarang misalnya keseluruhan struktur NU ini dari PBNU sampai ke ranting ini sudah sangat terkonsolidasi sedemikian rupa sehingga sekurang-kurangnya orang tidak gampang mengganggu. Kalau ada yang ganggu itu tidak dapat jalan masuk gitu, karena di sini terkonsolidasi sekali strukturnya ini. Alhamdulillah.
Nah sekarang kita masuk pada fase eksekusi dari strategi komprehensif yang sudah kita siapkan itu, dengan sekali lagi 2 jalur utama, yaitu jalur pendidikan dan jalur keluarga. Ini pekerjaan besar NU dan sebetulnya 2 jalur ini memang adalah jalur yang diinginkan atau yang relevan dengan visi dari para pendiri Jam'iyah ini.